Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini kami akan mencoba membahas terkait formasi guru kelas. Katanya mapel gemuk, banyak masuk klot. Betulkah itu terjadi? Di sini kita bisa lihat penempatan 134.022 formasi, kemudian P1 turun prioritas 2 dan 3. Ini contoh filenya. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini ada postingan ya di salah satu komentar di video ini. Beliau mengatakan ya, yang membuat PGSD itu gemuk ya. Jadi seperti ini, yang membuat PGSD itu gemuk karena banyak jurusan di luar PGSD ngambil guru kelas. Misalnya ijazah matematika ambil guru kelas, ijazah bahasa Inggris ambil guru kelas. Kalau ijazah bahasa Inggris kayaknya tidak bisa Bapak Ibu ya. Guru kelas jadi numpuk ya. Ini ada unsur kebenaran ya, tetapi kalau bahasa Inggris ambil guru kelas, kecuali dia punya serdik yang linear dengan guru kelas, itu it's okay ya. Tetapi kalau ijazah murni bahasa Inggris, saya rasa tidak bisa ya ngambil guru kelas. Nah, ini menjadi salah satu pendapat dari rekan-rekan guru honorer yang memberikan sedikit statement ya terkait ada daerah yang mapel guru kelasnya itu gemuk Bapak Ibu ya. Karena ya real ya, memang banyak jurusan di luar PGSD yang mengambil guru kelas, sehingga secara otomatis mapel guru kelas itu menjadi numpuk, sehingga secara otomatis ada juga yang nyangkut di cloud ya untuk formasi guru kelas SD. Seperti itu ya. Itu yang harus kita pahami bersama. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan, nah, ini adalah di file Excel ya kemarin. Di sini kita bisa lihat ya, ini adalah contoh-contoh mapel yang ternyata dikategorikan mapel gemuk juga ya. Artinya ada sebagian daerah yang mapel ini masuk dalam kategori mapel gemuk yang belum penempatan. Yang pertama guru agama Islam ini ya. Kemudian guru agama Katolik ya, guru agama Kristen, guru antropologi, guru bahasa Arab, guru bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bahasa Perancis, biologi, ekonomi, dan guru kelas matematika, pendidikan khusus ya, prakarya dan kewirausahaan, dan sosiologi. Nah, di sini ternyata ada nama guru kelas. Ini sebenarnya tanpa alasan Bapak Ibu ya. Ini kenapa dikatakan mapel gemuk? Ini tanpa alasan. Ya, karena untuk formasi guru kelas, kita tidak bisa pungkiri bahwasanya formasi guru kelas itu adalah primadona ya. Formasi guru kelas itu adalah primadona Bapak Ibu ya, primadona. Sehingga secara otomatis untuk formasi guru kelas banyak yang melamar ya, termasuk yang bukan guru kelas, tetapi bisa jadi dari matematika, dari biologi, bahasa Indonesia, dan itu bisa Bapak Ibu ya. Sehingga secara otomatis ada sebahagian juga guru kelas yang memang tidak mendapatkan formasi. Itu salah satu penyebabnya Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa pungkiri itu salah satu penyebab utamanya. Kemudian di sini kita bisa lihat perbandingan ya. Ini adalah contoh daerah. Ini filenya Bapak Ibu ya. Ini filenya membuktikan bahwa ada beberapa provinsi ya yang masuk dalam kategori mapel gemuk ya. Dan kelebihan ya, kelebihan mapel di suatu instansi. Contoh misalkan provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Perhatikan ya, Nusa Tenggara Barat ini Kabupaten Kota Bima, nama sekolah SDN 6 Kodo Kota Bima, jabatan guru kelas. Ini guru kelas SD ini Bapak Ibu ya. Kebutuhannya cuma 6, ASN-nya 4, non ASN-nya 21. Bayangkan ya. Jadi yang kelebihan non ASN-nya untuk formasi guru kelas itu 19. Jadi ada dua faktor ya. Yang pertama, banyak yang melamar formasi guru kelas ya dari berbagai macam ijazah. Kemudian kedua, instansi itu memang sendiri tidak tidak mengusulkan formasi guru kelas yang sesuai atau memang
instansinya itu memang sudah full untuk gerak kelas, sehingga hanya sedikit formasi guru kelas atau kebutuhan yang diusulkan, sedangkan guru honorernya guru kelas itu banyak. Itu salah satu penyebab. Ini juga ya dari daerah Maluku Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, TK negeri guru kelas TK ya. Ini kelebihan non ASN-nya 8. Nah, itu salah satu penyebabnya. Nah, kira-kira adakah solusi ini? Nah, solusinya ini ada solusi ya, ada solusi yang ditawarkan oleh Panselnas. Solusi bagi pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat di tahun 2022, yang pertama itu adalah dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Jadi, itu adalah salah satu solusinya Bapak Ibu ya. Solusi bagi pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat di tahun 2022, yaitu dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian ya Bapak Ibu ya, dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Nah, kemudian dari sekitar 60.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat, 12.152 pelamar berpotensi dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain. Jadi ada sekitar 12.152 pelamar yang berpotensi diangkat Bapak Ibu ya, apabila turun prioritas. Turun prioritas maksudnya ya, dari prioritas 1 ke prioritas 2. Ini sudah ada jaminan ya, 12.152 diangkat, berpotensi diangkat. Nah, ini tentunya kabar gembira juga. Di sini kita bisa cek Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa cek. Nah, di sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Yang belum mendapatkan penempatan itu adalah 32.902. Kemungkinan yang tidak mendapatkan penempatan itu karena dia mapel gemuk, kemungkinan ini yang di sini. Mapel-mapel ini pasti ada di dalamnya ini yang 32.902. Termasuk juga ini yang provinsi yang kelebihan mapel atau mapel gemuk. Nah, ini terkoneksi satu sama lain menurut admin. Dan solusinya yang ditawarkan oleh Panselnas itu dapat mengikuti seleksi penilaian penyesuaian. Kalau dikatakan mekanisme penilaian kesesuaian, berarti itu adalah istilahnya turun prioritas Bapak Ibu ya. Turun prioritas dari P1 ke P2 atau P3. Jadi kenapa admin katakan apakah ada jaminannya? Ada Bapak Ibu ya, karena di sini dari sekitar 60.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat, ternyata ada 12.152 yang berpotensi diangkat ya, dari 60.000, berarti masuk yang belum mendapatkan kuota di tahun 2022 dan belum dapat ditempatkan, itu berpotensi diangkat, tetapi dengan catatan rela untuk turun prioritas. Oke, seperti itu ya. Sudah sangat jelas apa yang kami katakan Bapak Ibu ya. Wow, mantap. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, seperti ini ya. Apabila Bapak Ibu turun prioritas, nantinya ada penawaran ya di SSCASN. Seperti ini akan tampilannya ya. Bapak Ibu login SSCASN, setelah itu nantinya akan muncul Bapak Ibu belum mendapatkan penempatan. Nah, kalau belum mendapatkan penempatan, berarti ada konfirmasi apakah setuju atau tidak. Bapak Ibu setuju, berarti Bapak Ibu tidak akan turun prioritas, tetapi resikonya akan tetap menjadi sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini. Apakah masuk lot atau tidak, kita tunggu saja nanti informasi resminya. Kemudian apabila Bapak Ibu bilang tidak, maka Bapak Ibu akan turun prioritas. Nah, ini yang dikatakan tadi, Bapak Ibu mengikuti seleksi kompetensi dan berpotensi lulus Bapak Ibu ya. Berpotensi lulus ya. Berpotensi lulus karena Bapak Ibu adalah bagian dari 60.000, yang mana akan ada 12.152 yang berpotensi diangkat menjadi ASN dengan catatan Bapak Ibu mengikuti seleksi penyesuaian. Oke, seleksi penilaian kesesuaian maksudnya. Seperti itu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.